Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji bersama Pak Farudin Faiz dengan tema membersihkan pikiran. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terlalu lama-lama, mari kita mulai. Lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang pinter, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Baik. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Baik. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Betul. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Betul. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Oke. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon apa tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Baik. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan. Baik. Pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Oke. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Baik. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Oke. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking. Baik, alhamdulillah hujan. Yo kan positif itu kan alhamdulillah. Kamu jangan mikirnya waduh hujan ini pulangnya gimana, masih negatif berarti. Ayo yang positif lah. Baik, tapi tetap saja yang helmnya tadi menghadap ke atas. Kamu benerin dulu nanti daripada kamu pulang mandi kan tidak enak. Oke, baik, kita lanjutkan. Wah, tinggal setengah jam, kita masih punya 2 PR. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Overthinking. Ini banyak sekali di antara kita. Kalau ini mungkin bukan negatif tapi bulat. Okay. Kamu terjebak di dalamnya. Overthinking itu satu keadaan, tulisannya kecilikan kurang besar itu. Nanti kamu besarkan sendiri. Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu. Baik. Tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Oke. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah. Yang membuat dia stres, depresi sendiri. Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya, itu di luar kuasa kita. Tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak. Baik. Nggak ngerti kapan stop.
Mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu, ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus, yo stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya baca buku kok enggak paham-paham. Kamu pikir enggak paham, ya sudah ditutup. Oke. Kalau enggak, kamu nanti overthinking. Jadi beban besar di kepalamu. Harus ngerti apa yang perlu dipikirkan, mana yang enggak perlu dipikirkan. Harus tahu kalau memang saya pikirkan, bagian mana yang harus saya pikirkan. Kalau sudah pas bagian yang saya pikirkan, mampu enggak saya mikir ini? Bisa enggak nyampe solusi? Kalau enggak ya sudah mandek. Sesuai porsinya. Jadi, dan arahnya ke solusi bukan ke masalah. Banyak orang mikir itu fokus di masalahnya, akhirnya bulet. Ditawari solusi apapun dicari masalahnya. Kalau pakai solusi ini gimana? Loh, kalau solusi itu kan nanti jadi begini efeknya. Ya sudah, solusi ini saja. Jangan, kalau solusi itu nanti ada masalah ini. Ya sudah, solusi yang ini. Apalagi yang itu, Pak, nanti ada masalah ini. Ini namanya overthinking. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Baik. Kamu fokus di masalah terus. Tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi beban. Nah, ini overthinking. Semoga nanti masuk Ramadan yang overthinking bisa sembuh. Amin. Iya, karena penyakitnya anak-anak hari ini itu kan pengaruhnya medsos itu overthinking sudah. Pak, saya kok lama sekali tidak dapat pasangan, Pak. Nah, itu banyak yang mengeluh. Ya sudah, cari tidak dapat ya, Pak. Ya sudah, kamu tunggu saja. Lah nunggu sampai kapan, Pak? Sulit menghadapi orang overthinking itu. Baik, kita lihat ya. Saya langsung saja ya, ini waktunya masuk ke solusi menghadapi overthinking. Oke. Yang pertama, mengatasi overthinking. Overthinking itu ya bahasa Indonesianya semacam beban pikiran. Orang overthinking itu biasanya sering mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Saya apa bisa ya, Pak? Saya apa mampu ya, Pak? Saya kok begini, Pak? Saya kok begitu. Ini overthinking. Jangan lupa, kalau kita hanya mengatakan hal-hal yang negatif seperti tadi, ya otak kita akan menganggapnya kita memang seperti itu. Kalau otak menganggap kita seperti itu, ya kita menjalani hidup seperti itu. Maka sejak tadi di antara tips dari saya adalah buang jauh-jauh self-talk yang negatif. Kalian semua itu istimewa. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Setiap orang itu istimewa. Hanya saja ada yang kurang memahami dirinya atau tidak mau memahami dirinya atau terlalu banyak melihat diri secara negatif. Tadi sudah ada caranya ya untuk mewujudkan hal yang positif. Yang kedua, orang overthinking itu biasanya cara berpikirnya seandainya atau seharusnya. Seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begitu, harusnya saya kemarin begini. Kok coba zaman SMA dulu saya agresif dikit saja, mungkin ya sekarang sudah dapat lah. Misalnya kamu menyesal kemarin kok tidak begitu misalnya. Orang seandainya atau orang yang berpikir seharusnya itu orang yang tidak rela dengan yang terjadi kemarin. Baik. Padahal peristiwanya sudah berlalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bahkan sedetik yang lalu pun tidak bisa kita ubah, sudah lewat. Oke. Kok kamu seandainya sekian puluh kali pun, ya yang sudah lewat. Kecuali kamu main film Avengers terus balik ke masa lalu. Jadi yang normalnya yang sudah lalu yang berlalu. Kita pakai seandainya 1000 kali pun yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Oke.
Maka ayo, kuncinya apa? Relakan yang sudah lewat, sepahit apapun itu. Yang bisa kita lakukan apa? Ambil pelajaran. Oh, ternyata saya menyesal Pak, dulu zaman SMA saya itu terlalu pendiam. Oh, berarti sekarang saya jangan terlalu pendiam deh. Nah, ini mengambil pelajaran dari dulu. Saya rugi Pak ya dulu. Pernah ada yang mendekat-dekat loh Pak, saya cuek ya. Berarti besok ambil pelajaran itu jangan cuek lagi. Nah, ini namanya ada manfaatnya masa lalu. Tidak hanya disesali, tapi diambil pelajaran. Jadi, relakan yang sudah terjadi, ambil pelajaran untuk masa depan. Yo, kadang-kadang memang ditengok masa lalu itu biar tidak masuk ke lubang yang sama. Dulu di filsafat sejarah saya jelaskan ada ilustrasi masa lalu atau sejarah itu seperti spion. Jadi spion itu kan kecil saja, jangan besar-besar. Kalau spion sangat besar, kamu tidak bisa jalan maju nanti. Terlalu fokus pada masa lalu itu kan spionnya terlalu besar. Kamu fokus di belakang terus, akhirnya kamu tidak maju-maju. Spion itu kecil saja, kamu jalan ke depan. Sekali-sekali dilirik. Jadi biar kamu selamat kan lihat spion sekali-sekali. Dan jangan lihat spion terus, naik motor lihat spion terus ya. Jadi masa lalu jadi pelajaran. Jangan masa lalu jadi beban. Beban seandainya dan seharusnya. Laula kalau bahasa di kitab kuning. Seandainya begini, seandainya begitu. Jangan. Baik. Masa lalu relakan saja. Baik, lanjut. Untuk mengatasi overthinking, kadang-kadang penting kita kenali ketakutan-ketakutan kita. Orang overthinking itu sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal karena pikiran-pikirannya sendiri, bayangan-bayangannya sendiri. Baik. Itu ada quotes dari Marcus Aurelius itu yang dulu waktu Stoik pernah kita kutip. Kita itu lebih sering menderita karena bayangan kita dibandingkan oleh kenyataannya. Padahal dialami langsung biasa-biasa saja, tapi sebelum ngalami itu pikiran kita, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kayak orang vaksin itu. Kamu sebelum disuntik kan, aduh sudah mengeluh dulu sakit ini nanti, aduh gitu. Begitu disuntik terus ya sudah selesai. Bayangkan kodok tadi ngeri, kamu bayangkan ada jarum kecil menusuk neng daging ini terus dalam sakit ini. Kamu belum disuntik sudah meringis-meringis. Itu namanya menderita dalam imajinasi. Bayanganmu saja. Maka apa? Jalani saja. Nanti kamu tahu bahwa ternyata tidak sengeri yang kamu bayangkan. Saya pengen sih Pak menikah, tapi apa bisa ya membahagiakan pasangan saya? Apa bisa saya membuat dia rela dengan saya? Apa bisa ketahuan mikirin nikah saja? Nanti kamu tahu caranya, guys. Jadi, kalau ada masalah Pak, diselesaikan sambil jalan. Kalau bisa, tidak bisa sambil jalan Pak, ya sambil tidur. Jadi kita itu sering hanya tersiksa oleh bayangan-bayangan pikiran. Ayolah, jangan terlalu banyak overthinking. Berpikir itu bagus, tapi overthinking jangan. Baik. Jadi ayo dikenali ketakutan-ketakutan kita, kemudian dilampaui. Cara melampaui paling mudah apa? Segera diputuskan, ambil tindakan. Jadi biar nggak terlalu banyak bahas. Kayak di organisasi itu biasanya sewenang-wenang rapat, apa-apa dibahas, panjang lebar di rapat. Padahal eksekusinya ya begitu-begitu saja. Baik. Cuma rapatnya bertele-tele, kadang-kadang rapat nggak ada keputusan. Keputusan rapat ini adalah kita rapat lagi. Banyak yang seperti itu. Ayolah, eksekusi lah lebih penting. Nah, biar tidak terlalu jadi beban pikiran. Baik, lanjut.
Ya, kalau ini sudah banyak dijelaskan. Ayo menikmati saat ini. Oke. Orang yang overthinking itu biasanya terjebak di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Lupa bahwa masa kini itu indah, banyak hal bisa dinikmati kok. Fokus pada yang ada di hadapan kita sekarang. Baik. Jadi, ini caranya untuk tidak terjebak overthinking. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, mengatasi overthinking antara lain juga adalah fokus pada yang bisa dikontrol. Kalau yang nggak bisa dikontrol ya sudah, pasrahkan saja pada Tuhan. Di luar kuasa kita, pikirannya orang lain, tanggapannya orang lain, situasi yang jauh di luar kendali kita, itu ya nggak bisa kita kontrol. Kalau kita menggelisahkan itu, ya kita akan stres sendiri. Gimana ya Pak caranya mengubah agar dunia ini tidak terjebak oleh alat-alat digital? Terlalu besar kamu mikir dunia, kalau kamu mikir lulus semester depan. Baik. Yang dalam kontrolmu saja, jangan mikir gede, terlalu jauh, terlalu besar. Fokus yang bisa kamu kontrol saja, sekitar-sekitarmu, duniamu sendiri yang kecil kamu bereskan. Mikirnya terlalu besar, ya nanti kamu jadi overthinking. Pak, saya ingin mengubah Indonesia ini 5 tahun lagi jadi negara yang loyo, kamu kuliah dan lulus. Bereskan dirimu dulu. Iya, yang bisa kamu kontrol. Biar kamu tidak overthinking. Nanti kamu stres dulu. Mau hidup cuma sekali, isinya kok stres terus ada yang. Jadi nanti kalau kamu dihisap sama Allah, ditanya kamu tak beri nikmat sebanyak itu, kamu buat apa? Saya stres ya Allah. Itu kan gak enak, kamu dianggap gak bersyukur kan? Baik. Nah, ya, overthinking sudah ya. Nanti kalau ada yang belum, di refresh. Kita dulu pernah ada satu sesi yang Banyak berita-berita di media sosial itu tentang orang-orang yang putus asa karena terlalu kebanyakan overthinking. Biasanya orang-orang yang overthinking itu terjebak di antara masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Biasanya orang-orang seperti ini itu tidak bisa menikmati hari ini, saat ini. Nah, buat teman-teman yang sering overthinking, ketika kita sering overthinking, kita akan stres nantinya. Kita akan lelah dengan sendirinya karena terlalu banyak beban pikiran dimana padahal sesuatu yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi. Biasanya orang-orang yang overthinking itu fokusnya pada penyesalan seandainya, atau bulatnya pada suatu masalah. Dikasih solusi, nanti dicari masalahnya lagi. Nah, misalnya teman-teman cemas akan masa depan. Saat ini teman-teman sudah di semester 6. Bentar lagi ke skripsi. Apakah saya sanggup ya ngerjain skripsi sampai lulus? Itu teman-teman terlalu mengkhawatirkan. Padahal ketika teman-teman sampai saatnya di waktu garap skripsi, itu padahal ya nyatanya juga bisa. Ketika teman-teman putus pada pacarnya ya, ada rasa-rasa penyesalan. Seandainya dulu saya nggak terlalu posesif, seandainya dulu saya
orangnya penyabar. Seandainya dulu saya gak terlalu mengekang dia, pasti tidak putus. Jadi fokusnya pada penyesalan-penyesalan. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah kedepannya. Jadikan pengalaman masa lalu itu adalah pelajaran. Yang bisa kita lakukan adalah kedepannya, mengambil pelajaran dari masa lalu. Soalnya orang itu lebih menderita di alam pikirannya dibanding kehidupan kenyataan, sering terjebak ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah apa yang bisa kontrol. Sesuatu yang tidak bisa kontrol, kita pasrahkan saja kepada yang di atas. Jadikan masa lalu adalah pengalaman pelajaran terbaik buat untuk kita lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.